Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Aa Sulastri. Saya calon guru penggerak angkatan 11, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Tentunya di sini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh rekan saya yaitu Nama saya Bu Desi Handayani. Saya guru bahasa Inggris di SMP 2 Kramatwatu. Baik. Assalamualaikum Bu Desi. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Oke. Alhamdulillah ya Bu, hari ini kita akan ada percakapan pra-observasi ya Bu. Baik. Terus nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas Ibu. Baik. Atau sebelum saya melakukan proses supervisi ini, adapun tujuannya dilakukan supervisi ini yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Nah, dan kenapa hari ini saya melakukan percakapan pra-observasi? Karena agar pembelajaran di kelas Ibu lebih siap dan juga lebih percaya diri ibunya, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid Ibu nanti di kelas ya. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan pada Bu Desi. Yang pertama yaitu kira-kira apa sih tujuan pembelajaran yang ingin Ibu sampaikan kepada siswa Ibu? Baik, tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan yaitu dengan mempelajari bab ini, siswa dapat mengetahui banyak kosakata tentang kemerdekaan Indonesia. Baik, jadi tujuannya itu kemerdekaan ya? Oh, bagus. Nah, selanjutnya yaitu bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bu Desi capai atau yang ingin Ibu lakukan di observasi nanti di kelas? Baik, di dalam observasi ini saya lebih fokus ke pengetahuan dan keterampilan. Dalam pengetahuan, saya ingin siswa dapat menguraikan hasil telaah terhadap struktur teks laporan observasi. Kemudian dalam keterampilan, saya ingin siswa dapat menuliskan kata atau kalimat yang ada pada teks laporan hasil observasi. Seperti itu. Iya, bagus. Berarti pengembangannya itu ada di area pengetahuan dan keterampilan ya Bu ya. Bagus. Nah, kemudian selanjutnya yaitu saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas. Rancangan itu dari strategi atau dari model maupun metode pembelajarannya. Iya, baik. Dalam rancangan, dalam hal ini saya menggunakan rancangan yang banyak sekali. Di antaranya adalah untuk strategi yang saya gunakan dalam pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Di situ siswa-siswa dapat terbentuk emosionalnya. Kemudian adapun yang kelanjutannya adalah saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan dan keaktifan siswa. Jadi kita akan mengkelompokkan berbagai macam siswa agar fokus. Kemudian untuk model, saya menggunakan model pembelajaran berbasis masalah. Kemudian di metode yang akan menggunakan metode diskusi kelompok. Jadi ada tanya jawab dengan penugasan yang akan saya berikan kepada anak-anak di kelas 8 yang akan saya lakukan pembelajaran. Baik, bagus sekali. Jadi rencana Ibu itu yang akan diterapkan di kelas menggunakan strategi diri diferensiasi, kemudian pembelajarannya itu sosial emosional, serta kemudian menggunakan pembelajaran berbasis masalah atau PPL ya Bu ya. Oke, bagus. Nah, kemudian seterusnya bagaimana dengan media
media pembelajaran yang akan Ibu gunakan nanti di dalam kelas. Untuk media pembelajaran saya menggunakan bermacam-macam, yaitu ada teks laporan, hasil observasi, kemudian RKPD, kemudian ada dialog juga beserta tanya jawab. Baik, kira-kira kapan nih Ibu akan melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut, di hari apa, terus kelasnya kelas berapa, jamnya jam berapa kira-kira? Ya, saya akan ke kelas Ibu pada tadi jam berapa Bu? Jam 1 jam kedua di kelas 8E. Iya. Nanti saya akan ke sana untuk melakukan supervisi kelas ya. Terus saya akan melihat dan mencatat hal apa saja yang terjadi di kelas nanti Ibu. Nah, setelah Ibu melakukan kegiatan observasi ini, lalu kemudian pembelajaran dalam bahasa adakan percakapan dan terakhir, yaitu percakapan pramuka observasi. Selanjutnya sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang kita dapatkan dari hasil percakapan hari ini? Dari hasil percakapan hari ini, saya sudah mendapatkan gambaran apa yang akan saya lakukan untuk observasi berikutnya. Jadi termasuk media, persiapan, alat, kemudian apapun yang akan saya gunakan untuk observasi hari ini berikutnya. Ibu, saya ucapkan terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya dan observasi ini, dan saya nanti akan mengecek ya kebutuhan Ibu melakukan observasi, dan sampai bertemu di hari depan. Baik, terima kasih. Sehat selalu. Saya ucapkan terima kasih. Ya. Oke, demikian percakapan pra observasi di hari ini. Saya mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita belajar, coba kita cek kerapihan diri dulu. Cek kerapihan diri dulu. Sudah masukkah bajunya? Yang masih belum masuk bajunya, dimasukkan dulu. Independence Day, masih ingat? Masih? Ada yang tahu nggak kenapa sih kita harus mempelajari tentang Independence Day? Masih ingat artinya apa? Hari kemerdekaan. Untuk apa sih kita belajar tentang hari kemerdekaan? Untuk apa? Mengingat. Oke, untuk mengingati. Yang tadi siapa jawab? Jadi untuk mengingat perjuangan para pahlawan. Nah, tujuan pembelajarannya agar kita bisa mengingat jasa-jasa para pahlawan. Kalau sekarang kita mengingatnya dengan cara apa sih? Dengan cara upacara bendera. Nah, ini ada permainan yang akan mengingatkan kalian tentang upacara bendera. Do you remember? Masih ingat tidak? Masih. Oke, kalau masih ingat, dijawab bersama-sama. Oke, what is meaning? Marble in spoon rice. Oke, good. Winda, good. What is the meaning? Panjang pinang. Oke, very good. Do you remember what is this? Tandem race. Oke, very good. What is the meaning? Kerupuk race. Oke, good. Papi, good. Next, what is the meaning? Kerupuk race. Saya mengingat ya, sama seperti yang tadi. This is kerupuk race. Oke, good. 8E. Tepuk tangan dulu dong buat 8. Oke, konsentrasi.
Good. Thank you. What is this? Okay, very faster. Lebih cepat. Okay, next. Okay, good. Progress. Okay, good. Progress. Okay, good. Progress. Okay, very good. Okay, what is this? What is this? Marble in spoon. Oke, very good. Coba sih tepuk tangan dulu untuk 8K. Jadi, kembali kenapa kita harus mempelajari tentang kemerdekaan untuk mengenang perjuangan para pahlawan. Kalau kita cukup bermain-main ini saja, balap lereng, ada balap karung. Oke, sudah bisa pemahaman kita tentang pelajaran ini? Oke, kalau sudah bisa pemahamannya, kita buat kelompok. Oke? Bisa dibikin kelompok? Oke, hitungan kelima. 1, 2, Ibu pegang aja. Oke, kita mulai tugasnya. Look at your LKPD. Lihat LKPD kalian. Nomor 2 apa? Oke, tepuk tangan dong untuk kelompok 2. Tepuk the best. Enggak. Masih ingat ya? Oke. Isinya apa? I am the best. You are the best. We are the best. Yes, yes. Oke, tepuk the best. I am the best. You are the best. We are the best. Yes, yes, yes. Bu Guru mau tahu perasaan kalian hari ini. Oke, your feelings. Untuk yang lagi happy, boleh pakai yang warna orange. What is the meaning I am happy? Oke. Oke. Oke, good. Apa yang bisa maju? Oke, coba kita ulangi lagi. Macam-macam permainan di 17 Agustus. 1. Atau mau tiket ke Jepang? Cuma menyebutkan 6. Win? Ya, Win. Oke, ayo tepuk tangan buat Winda yang Stand up press, kerupuk press, stood awkward, terus marble in spoon press. Oke, thank you. Tepuk tangan dulu buat Tika. Tika, ini attention. Thank you, welcome. Oke, sekarang kita ada reading. Kita ke dialog. Nanti kalian dialog 2 orang. Bisa? Yang sudah megang dialog? Oke, dialognya. Kita bacakan bersama-sama. Oke, tolong didengarkan bersama-sama. Kata Edward, Assalamualaikum. Dijawab ayah. Waalaikumsalam. How was your school, son? What is meaning? Bagaimana dengan sekolahmu, anakku? Terus kata Edward, Bagus. it was good.
saya, today our school celebrate Independence Day and we had some games. Apa artinya? Hari ini, oke good, hari ini sekolah. Kita merayakan Hari kemerdekaan. Hari kemerdekaan. Dan mengadakan Marble in Spoon Race artinya balap kelereng. Segres balap tarik. Oke good, next that sound fun. Kedengarannya bagus atau senang? Oke good. Nah lanjut, kata Edward. Yes, absolutely. What is the meaning? tentu saja. Okay, good. I won the marble and spoon race. Okay, good, Jidan. Saya memenangkan lomba balap kelereng. Okay, good, bagus sekali. The next, nice, congratulations. Bagus. Selamat. Bagus, selamat. Congratulations is selamat. Oke, kalau Edward lagi, thank you, Dad. Nah, sekarang kita praktek ya. Yang kanan, yang perempuan menjadi Edward, yang laki-laki menjadi ayah. Bisa ya? Ayah kiri. Kalian bisa kok, bisa ya? Oke, dari Edward dulu. Kira-kira. 1, 2, 3. Oke, good. Oke. Oke, good. Oke. Oke, good. Keren ya kalau sama dia tepuk tangan untuk belakang. Ada yang mau maju ke depan? Ada hadiahnya loh. Yang maju nanti ada hadiahnya. Yuk, praktek dulu ya. Oke, kita hitung bersama-sama. 1. Nah, dialog. Ini dialog ada berapa orang di sini? Siapa saja namanya? Edward dan Fajar. Oke. Nah, sesuai kesepakatan mas kita, selama belajar harus fokus. Ada yang tidak fokus hari ini?
kita siap-siap akan materi minggu depan. Kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan lagi, kita tutup pelajaran ini dengan membacakan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, thank you kelas 8D, thank you very much atas pelajarannya hari ini. Semoga kalian menjadi anak yang pintar dan berbakti kepada kedua orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Aas Lastri, CGP Angkatan 11 Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Saya masih ditemani oleh Bu Desi, guru bahasa Inggris SMP Negeri 2 Keramat Batu. Sebagai guru yang telah diobservasi, yakni Bu Desi, pada kegiatan supervisi akademik. Kemudian beliau ada di sini. Bagi Bu Desi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Apakah saya mengganggu aktivitas Ibu? Tidak sama sekali. Iya. Oke, Ibu. Baik, percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Desi terkait jalannya proses observasi di kelas yang tadi sudah Ibu lakukan. Nah, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh ini proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi tadi di kelas yang sudah Ibu lakukan. Baik, pertama-tama perasaan saya ketika saya diobservasi awalnya memang belum terbiasa. Tapi karena saya yakin ini sudah tugas saya sebagai seorang guru untuk membuat kinerja mengajar saya lebih baik lagi, saya mengucapkan alhamdulillah. Dan mungkin lama-lama saya akan terbiasa dengan observasi ini. Ya, bagus. Alhamdulillah ya Bu ya, berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, dan anak semuanya aktif ya? Aktif alhamdulillah. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, bisakah diceritakan kembali area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkahnya atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Baik, untuk area pengembangan saya lebih fokus kepada pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan, siswa menguraikan hasil yang telah mereka terima terhadap struktur teks laporan hasil observasi. Sedangkan untuk keterampilan, yaitu menulis rangkuman yang menuliskan kata dan kalimat yang ada pada teks laporan hasil observasi. Jadi, anak lebih terbiasa dengan mengerjakan berbagai macam atau model-model soal seperti yang saya berikan tadi. Bagus, baik. Jadi area pengembangannya yaitu berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan. Nah, sekarang di pertanyaan yang ketiga, menurut Ibu sejauh mana sih area pengembangan yang Ibu sudah sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil atau tidak? Menurut saya, area pengembangan tadi yang saya sudah sampaikan, alhamdulillah sejauh ini sudah berjalan dengan baik dan lancar. Namun memang masih banyak kekurangan. Namun kekurangan itu akan menjadikan saya pelajaran untuk mengajar lebih baik lagi berikutnya. Bagus. Nah, jadi tadi Ibu sudah melakukan pembelajaran dengan baik, ya, berjalan dengan sesuai, dan pastinya ada kekurangan ya Bu ya. Pasti ada kekurangan. Nah, jadi saya pengen tahu nih Bu, menurut Ibu tadi ya kekurangan atau kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat proses yang Ibu tadi lakukan pembelajaran di kelas itu seperti apa sih? Menurut saya, semua guru-guru pasti mengalami kekurangan ini. Jadi kendala yang paling signifikan terjadi yaitu anak tidak pede. Jadi anak tidak pede untuk membuat kelompok karena mereka tidak merasa mampu. Namun ketika kita memberikan apresiasi atau kita memberikan kamu bisa, kamu hebat, kamu semangat, anak-anak itu sedikit demi sedikit terbentuk kemandirian mereka dan menjadi lebih percaya diri. Bagus sekali. Jadi
Ibu sudah baik tadi, beberapa siswa juga sudah terlibat ya Bu, sudah aktif dan sangat semangat ya Bu. Sangat semangat. Bagus. Nah selanjutnya kira-kira mengapa jika ada siswa yang tidak aktif di satu kelompok itu bisa terjadi? Menurut Ibu kenapa itu? Menurut saya ada beberapa siswa yang tidak aktif karena mereka belum terbiasa dan mereka menganggap temannya lebih baik. Jadi mereka kurang nyaman. Jadi harusnya mereka menyesuaikan dengan kegiatan yang ada di kelas, harus seperti apa dan harus bagaimana. Jadi ini sedikit tentang pembiasaan saja. Bagus. Jadi tadi Ibu rencana ke depannya pada saat nanti proses pembelajaran dan Ibu akan menyesuaikan sesuai kenyamanan mereka ya. Bagus. Oke, terus saya doain mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan segera terwujud dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi kepada siswa. Dibandingkan dengan pembelajaran yang kemarin ya Bu ya. Oke, kemudian selanjutnya yaitu kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang akan Ibu sampaikan tadi? Insya Allah saya akan segera melaksanakan segala macam perubahan. Jadi setiap hari adalah belajar menurut saya dan belajar menurut anak-anak juga, karena saya akan melaksanakan dengan lebih cepat karena lebih cepat itu insya Allah menjadi lebih baik. Bagus sekali. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Saya ucapkan juga terima kasih atas waktunya ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan bisa secepatnya terrealisasi ya. Kemudian Ibu tetap konsisten agar pendidikan di Indonesia lebih bagus lagi, lebih terwujud ya. Oke, terima kasih ya. Tadi coaching pasca observasi yang saya sudah lakukan dengan Bu Desi, guru mata pelajaran bahasa Inggris. Iya. Jika ada kekurangan dari kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.